tradisi yang ada di lingkungan sekitar saya. Tradisi merangkai bunga. Ini tidak dilarang agama karena Islam menganjurkan untuk cinta pada wewangian. Merangkai bunga ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu yang datang ke rumah duka. Para ibu-ibu yang merangkai bunga ini biasanya sudah tidak mendapat bagian di dapur, jadinya ibu-ibu memilih untuk merangkai bunga. Karena jika di daerah saya ada ibu-ibu yang tidak melakukan apa-apa di saat ibu-ibu yang lain sibuk, maka akan menjadi pusat perhatian. Meanwhile, bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? Tradisi tahlilan. Tahlilan ini sendiri bertujuan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Biasanya tahlilan diadakan mulai hari pertama sampai ke-7. Kemudian disusul dengan 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Tahlilan sendiri merupakan lantunan surat Yasin dan surat-surat lain dalam Al-Quran, serta bacaan tasbih, tahmid, takbir, istighfar, dan sholawat. Selain untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tahlilan memiliki fungsi lain bagi masyarakat, misalnya berfungsi sebagai penyambung tali silaturahim di antara kerabat, tetangga, saudara, dan masyarakat sekitar. Berfungsi sebagai nasihat atau pelajaran untuk mengingatkan bahwa kita pun akan mengalami yang namanya kematian, dan untuk membiasakan masyarakat berzikir. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai poin-poin yang sudah terdapat di awal. Tradisi-tradisi sosial keagamaan di sini adalah implementasi atau pengeterapan ajaran agama yang sifatnya tidak murni. Yang menurut Kiai Haji Sahal Mahfud disebut ibadah yang bebas dari ketentuan yang mengikat. Dan menurut Ustadz Faris Khairul Anam disebut ibadah dinamis, atau maksudnya tidak ada petunjuk teknis detail pelaksanaannya, tidak terikat waktu, tempat, dan cara-caranya. Atau seperti beberapa analogi yang sudah ada, bukan emas batangan melainkan sebagai emas cair yang dapat dibuat apa saja, seperti perbuatan baik, berdoa, berzikir, tilawah, sedekah, bersyukur, mencari rizki, mencari ilmu, mencari barokah, ingat kepada bermacam-macam nikmat Allah, dan lain sebagainya. Yang penerapannya bisa melebur dengan tradisi, budaya, dan peradaban daerah yang beraneka ragam, yang tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Seperti tradisi tahlilan, yang inti ajaran agamanya adalah mendoakan orang Islam yang sudah meninggal, berkumpul di majelis zikir dan sedekah. Ketiga ajaran ini sangat dianjurkan dalam agama kita, tetapi bentuk, waktu, dan tempatnya tidak ditentukan secara rinci. Diperlukan kecerdasan dan kreativitas untuk melaksanakannya, karena dicari contohnya dari Nabi tidak ada. Mungkin mendoakan orang yang sudah meninggal ini yang dipersoalkan, karena konotasinya bermacam-macam. Bisa berarti memohonkan ampun orang yang sudah meninggal, membaca surat dan ayat-ayat tertentu, dan menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Dengan istilah lain, kirim doa. Jadi kesimpulannya, tahlilan bisa diartikan sebagai lantunan surat Yasin dan surat-surat lain dalam Al-Quran, bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan sholawat, serta bacaan zikir lainnya. Mereka melantunkannya dengan penuh khusyuk dan merendahkan diri dengan berprasangka baik kepada Allah. Mereka yakin perbuatan tersebut akan bermanfaat bagi dirinya maupun bagi ruh atau arwah yang didoakan. Sebelum acara ditutup, biasanya diisi dengan tausiah oleh ustadz atau ulama yang ditunjuk. Kemudian setelah seluruh rangkaian selesai,
Sebagai ungkapan rasa terima kasih, penyelenggara biasanya memberikan bingkisan berupa berkat kepada hadirin yang telah datang, berupa nasi lengkap dengan lauknya, kadang juga berupa sembako, kadang juga hanya berupa minuman dan kue seadanya. Semuanya itu sangat tergantung kepada kemampuan penyelenggara. Jadi, dalam pelaksanaan tahlilan, ada beberapa nilai pendidikan Islam yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Seperti 1, nilai akhlak. Nilai akhlak di sini dimaksud adalah silaturahmi. Silaturahmi termasuk ke dalam akhlak yang mulia dan dianjurkan oleh Islam. Kemudian yang kedua, nilai ibadah. Ada banyak nilai ibadah yang bisa didapatkan oleh masyarakat, yaitu nilai sedekah, nilai tolong-menolong, nilai solidaritas, nilai kerukunan, dan nilai dakwah. Saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata ataupun ada kata yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang sering terjadi ketika tahlil. But if you're looking for something new, I know somebody that you could use. What about Tang 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 tang. you didn't have to cut me